Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya, Heri Susanto. Kali ini Rocky Gerung menganggap bahwa Pak Jokowi sudah berbuat gaduh dan tidak jujur. Karena itu, dengan memancing ijazahnya untuk menguji orang-orang yang menghinanya. Setelah itu, Pak Jokowi melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Oke teman-teman, untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang, 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan, berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ya. Atau, ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu, yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang, enggak ini ada kok. Gitu kan. Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. loh. Bayangin seorang Pak Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini Ya. itu. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang. Ya, UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah, Pak Jokowi dalam konteks ini, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan. Ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan, ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan, hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu, misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya, itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan, benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya,
ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Tanya dulu, Pak, saya mencurigai ini ada ijazah palsu, gini. Boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya, dan lain sebagainya. Kan harus seperti itu. Ini mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya, tujuan besar, mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang menjadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Tapi ya itu lupakanlah. Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Jadi dari segi soal asli, palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai. Ya gitu, selesai. Pak, ya. Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu, misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru, ya kan? Wah itu jangan-jangan dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau dua tadi kepentingan tadi, ya kan, Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembed-embed. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini. Itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol. Nggak mungkin. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa? 24, 23 kan he was nobody, bukan nobody lah. Dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden itu kan zaman itu. Masih tukang kayu katanya. Iya, masih tukang kayu. Atau malah belum, baru lulus kan. Maksudnya masuk dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim Merah Putih itu. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya, jadi gini. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya. Enggak, kalau saya lihat enggak. Beliau orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga geruduk ke Solo. Ya, itu masyarakat sudah sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya. Ya itu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada. Beliau orang yang sangat pemaaf gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan? Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabespori itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu ya. Oke teman-teman semuanya, untuk videonya sudah kita saksikan bersama terkait sebuah statement yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang dimana menuduh Pak Jokowi sengaja memang memancing agar Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh bahwa
ijazah tersebut adalah palsu. Setelah cukup bukti, maka Pak Jokowi melaporkannya. Nah, terkait hal ini, bagaimana nanti komentar teman-teman semuanya? Dan juga tadi ada di akhir ya video tersebut menyampaikan bahwa dalam hal ini narasumber atau ahli yang tentunya sudah kita dengar bersama di dalam podcast tadi, bahwa katanya pernah juga memang melaporkan Rocky Gerung kepada Mabes Polri ya. Akan tetapi memang tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Tetapi perlu diketahui terkait hal ini bukan berarti karena memang sinterklas ya. Menurut pendapat saya, akan tetapi kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber dalam video tersebut, bahwa memang dalam hal ini delik aduan, yang dimana delik aduan ini harus dilaporkan langsung oleh orang yang bersangkutan. Sangat berbeda dengan delik biasa, yang dimana di dalam delik biasa ini setiap orang itu bisa melaporkannya. Oke teman-teman, demikian dari saya. Sekali lagi, bagaimana komentar teman-teman terkait hal ini? Silakan untuk dapat menuliskan komentar. Demikian, tetap saya mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat dan bersatu, karena sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mengruwa berbeda-beda, tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat!